Penguasa Kuil Surgawi. Bab 169. Di lautan api yang mengerikan, bayangan Yin Chaoge setinggi 10 meter menyelimuti tubuh Lu, mati-matian menahan serbuan api dan ledakan, tetapi ledakannya terlalu kuat, lautan api itu terlalu besar, dan bayangan Yin Chaoge terus menyusut lagi, menyusut lagi. Tidak, tidak. Lu berjuang untuk mengangkat tangannya dan melihat bayangan Yin Chaoge di atasnya yang perlahan-lahan mengecil dan bahkan mulai hancur berkeping-keping tergerak pada saat ini. Keengganan yang luar biasa muncul di dalam hatinya, dan dia dengan putus asa mengulurkan tangan untuk meraih tangan Yin Chaoge, tapi itu hanya bayangan, dan dia tidak bisa menggenggamnya sama sekali. Ah! Lu, yang setengah berlutut di tanah, mengeluarkan raungan kesakitan yang luar biasa di lautan api. Pada saat ini, Mi, yang sedang bergegas ke sini dengan gila-gilaan, Mi yang paling dekat, tiba-tiba mendengar auman Lu yang tidak mau. Hatinya bergetar, matanya langsung memerah, dan dia berakselerasi dengan gila-gilaan dan bergegas menuju Lu lagi. Itu saudaranya. Saudara yang telah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Pada saat ini, di lautan api, bayangan Yin Chaoge, yang awalnya berukuran 10 meter, telah menyusut menjadi seukuran orang normal, dan separuh wajahnya telah runtuh, dan seluruh bayangannya telah mulai gemetar hebat. Dia hampir pingsan sepenuhnya. Pada saat terakhir, dia kembali menatap Lu. Dia tersenyum pada Lu, dengan hanya separuh wajahnya yang tersisa. Bang! Saat berikutnya, bayangan Yin Chaoge benar-benar hancur berkeping-keping memenuhi langit. Temanku! Hidup! Lanjutkan! Yin Chaoge menggumamkan sesuatu lagi di saat-saat terakhir sebelum bayangannya runtuh. Ada garis air mata panas mengalir dari matanya. Dia tidak pernah menitikkan air mata, namun saat ini, ada air mata panas yang mengalir. Dia memegang pedang besar di tangannya dengan kuat, dan saat berikutnya seluruh sosoknya ditelan lautan api setelah semua bayangan Yin Chaoge runtuh. Pada saat yang sama, Xiao Tians, yang sedang bergegas ke grup Junlin di kota Tianhai, kerajaan naga, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saat berikutnya, dia berlari menuju keluarga Yin tanpa ragu-ragu. Masalah terjadi. Sesuatu terjadi pada Yin Chaoge. Atau sesuatu terjadi padanya. Xiao Tians menghubungi Qian Mian sambil bergegas ke rumah Yin. Benar saja, begitu komunikasi tersambung, suara Qian Mian yang hampir menangis terdengar, Tuan Istana, Lu dalam bahaya. Dia mengirimkan sinyal bahaya sebelumnya, tapi segera dia mengirim sinyal lain meminta kami untuk lakukan penyelamatan. Signal. Kepala istana, akankah Lu akan mati? Hati Xiao Tians bergetar, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia segera berkata kepada Qian Mian, jangan khawatir. Jika itu Lu, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang wanita gila berjuang untuknya. Kamu harus mengerahkan seluruh kekuatanmu sekarang dan pergi ke tempat di mana terjadi kecelakaan. Selamatkan. Aku terlalu jauh. Kirimkan seseorang secepatnya. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menutup komunikasi dan bergegas menuju rumah Yin lebih cepat. Alasan mengapa dia mengetahui ada yang tidak beres dengan Lu dan Yin Chaoge adalah karena Yin Chaoge memberinya sesuatu beberapa hari yang lalu. Itu adalah hari di mana Xiao Tians dan Gao Weiwei bertemu Yin Chaoge dan Leng Yijun setelah menghadiri konferensi pers grup Junlin. Hari itu, Leng Yijun mengatakan bahwa dia akan pergi ke medan perang di luar wilayah, tetapi Yin Chaoge tetap diam. Tetapi pada saat itu, Xiao Tians merasa ada yang tidak beres dengan Yin Chaoge. Dia sangat lemah. Kelemahan semacam itu tampaknya bukan bersifat fisik, tetapi tampaknya sangat lemah secara mental. Jadi saat kami berpisah hari itu, Xiao Tians menghentikan Yin Chaoge dan mengobrol dengannya selama 5 menit. Kemudian Yin Chaoge memberinya sesuatu, penerima sinyal seperti tombol. Yin Chaoge memberitahu Xiao Tians bahwa ketika dia memperbaiki pedang raksasa untuk Lu, dia menambahkan program kecerdasan buatan. Jika sesuatu terjadi pada Lu, dia akan dapat segera mendeteksinya, dan penerima sinyal Xiao Tians juga akan bereaksi. Faktanya, Xiao Tians tidak terlalu memperhatikannya saat itu, karena setiap prajurit di kuil Qian Mian dilengkapi dengan sesuatu seperti itu. Tapi sekarang sesuatu terjadi pada Lu Tian, jadi Xiao Tians langsung teringat pada Yin Chaoge. Tetapi ketika Xiao Tians bergegas ke grup Chaoge 10 menit kemudian, dia menemukan bahwa grup Chaoge sudah dikelilingi oleh orang-orang. Semua orang sangat panik. Yin Zeng dan Yin Kun juga pergi ke sana. Xiao Tians dengan cepat bertanya pada Yin Zeng, di mana Yin Chaoge? Apa yang terjadi? Yin Zeng memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit dan menyakitkan dan berkata, Tuan Xiao, Chaoge sedang koma.
Nafasnya sangat lemah sekarang, dan gelombang otaknya akan berhenti. Apa? Bagaimana mungkin? Xiao Tians juga sangat terkejut. Sesuatu baru saja terjadi di Lu, dan sesuatu juga terjadi pada Yin Chaoge. Apa hubungan keduanya? Yin Zeng tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi membawa Xiao Tians ke ruang perawatan rahasia bawah tanah. Melalui kaca, Xiao Tians melihat Yin Chaoge terbaring di tempat tidur, dan ada sekelompok dokter tak berdaya di dalam. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Yin Zeng memandang Yin Chaoge yang terbaring di dalam, menghela nafas dalam-dalam, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya, dan berkata perlahan, Raja Tiantian, aku menyelamatkan Chaoge 2 kali, setiap saat. Dia muncul saat dia berada dalam kondisi paling putus asa, jadi meskipun Chaoge tidak mengenal Raja Pembunuh sebelumnya, dia jatuh cinta padanya, dan gadis seperti Chaoge, begitu dia jatuh cinta dengan seorang pria, adalah tipe yang akan tinggal bersamanya sampai mati. Petik 2. Yin Zeng berhenti dan melanjutkan, tetapi Chaoge bukanlah seorang pejuang. Dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa pergi ke medan perang di luar wilayah untuk mengikuti jejak orang yang dia sukai seperti Nona Leng. Jadi, Chaoge menemukan yang lain jalan. Yin Zeng menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Tuan Xiao, Chaoge adalah ilmuwan top dunia, yang berspesialisasi dalam kecerdasan buatan dan aspek lainnya. Oleh karena itu, Chaoge menggunakan seluruh pembelajaran hidupnya untuk menanamkan ilmuwan top dunia ke dalam pedang pembunuh Raja Surgawi. Program kecerdasan buatan, Chaoge menyebutnya sebagai program kematian bersama. Prosedur kematian bersama. Xiao Tians bergumam kaget. Yin Zeng mengangguk dan berkata, ya, ini adalah program kematian bersama. Chaoge memotong sebagian energi spiritualnya dan menanamkannya di dalamnya. Hanya ketika Raja Pembunuh menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata, program ini akan diaktifkan untuk membentuk sebuah sistem untuk Raja Pembunuh. Sebuah perisai pelindung, dan pada saat yang sama membimbing sistem senjata panas terdekat untuk menyelamatkannya. Sekarang Tuan Xiao ada di sini, mungkin sesuatu terjadi pada Raja Surga Pembunuh, kan? Xiao Tians mengangguk, tapi masih tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan sangat terkejut, gila, bagaimana ini mungkin? Potong neuronmu sendiri dan tanamkan ke dalam program kecerdasan buatan. Bagaimana ini mungkin? Ini keseluruhannya dilarang di seluruh dunia. Yin Zeng mengangguk lebih rumit dan berkata, ya, ini dilarang oleh semua negara di dunia, karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di masa depan, seperti robot menjadi sadar diri. Atau beberapa orang yang memiliki akhir kehidupan, semua energi dan energi habis, tetapi kesadaran seseorang dipindahkan ke dalam mesin untuk bertahan hidup. Ini adalah sesuatu yang melanggar inti dari manusia orang yang baik hati. Bukankah begitu? Teknologi ini tidak dapat dilakukan di dunia sekarang ini. Saya tidak memahami aspek teknisnya, dan saya tidak tahu bagaimana Chaoge melakukannya. Ada insiden dengan Raja Surga Pembunuh. Program kematian bersama yang ditanamkan oleh Chaoge diaktifkan, tapi mengapa hal itu menyebabkan orang yang berada puluhan ribu mil jauhnya mengalami koma? Dan tanda-tanda vital mereka sangat lemah. Tuan Xiao, apakah kamu mengerti? Xiao Tians menggelengkan kepalanya dengan gemetar, dan tidak bisa menahan nafas atas kegilaan Yin Chaoge. Dia tidak tahu bagaimana Yin Chaoge melakukannya. Ini sudah menjadi wilayah kekuasaan para dewa. Tapi saat berikutnya, Xiao Tians membuka pintu dan masuk. Dia mengeluarkan pil hijau dari liontin di pelukannya. Kemudian Xiao Tians menghancurkan pil itu dan menaburkan semua bedak ke kepala Yin Chaoge. Tuan Xiao, apa ini? Gelombang otak Chaoge benar-benar bereaksi lagi. Apa ini? Yin Zeng, yang mengikuti Xiao Tians saat ini, bertanya pada Xiao Tians dengan kaget. Xiao Tians memandang Yin Chaoge dengan mata yang sangat serius, dengan hati-hati merasakan fluktuasi dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini adalah obat yang mengobati kerusakan mental dan dapat memberikan efek pemulihan yang besar pada jiwa manusia. Tampaknya efektif, tetapi masih belum cukup. Yin Zeng dengan cepat berkata, Tuan, di mana saya bisa membeli barang seperti itu? Keluarga Yin saya bersedia menghabiskan semua asetnya. Xiao Tians mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal uang, Yin Chaoge seperti ini untuk menyelamatkan orang. Kuil Tianshan kami akan memproduksinya, tetapi benda ini tidak dapat dibeli. Hal semacam ini adalah hal yang tumbuh di medan perang di luar wilayah. Kondisi pertumbuhan ramuan ini sangat keras. Tumbuh di tumpukan orang mati. Sangat jarang dan memiliki efek besar pada ahli tingkat kaisar, jadi Anda tidak bisa membelinya.
Tapi sekarang Yin Chaoge tidak bisa mati dalam waktu 1 tahun. Anda hanya perlu menjaga kebutuhan fisiknya. Adapun obat untuk memulihkan kondisi mentalnya, kuil surgawi kita akan mencarinya. Yin Zeng mengucapkan terima kasih kepada Xiao Tians, dan kemudian memandang Yin Chaoge, yang sedang berbaring di tempat tidur, tampak baik-baik saja tetapi tidak dapat bangun, matanya penuh dengan harapan dan kerumitan. Saat ini, di medan perang di luar wilayah, beberapa menit telah berlalu sejak ledakan, tapi saya tidak tahu apa yang terkandung dalam misil yang dipanggil Yin Chaoge. Apinya masih menyala, tapi semakin melemah, dan asap tebal membubung ke angkasa. Kawasan ini pun diselimuti asap dan debu. Bas. Saat berikutnya, sosok Mi yang pertama kali muncul di sini. Dia melihat api yang berkobar di depannya dan terdiam, tubuhnya gemetar. Dan segera, Raja Surgawi Kegelapan dan Raja Surgawi Perang dari kuil surgawi juga menyerbu. Lu. Zantian juga berteriak ke lautan api, tapi tidak ada respon dari lautan api. Dalam penilaian mereka, Lu sudah meninggal. Ah. Tepat ketika 3 Raja Surgawi dari kuil surga sedang dalam kesedihan yang luar biasa, jeritan kesakitan yang luar biasa tiba-tiba datang dari kejauhan. Saat berikutnya, ketiga Raja Surgawi bergegas mendekat dalam sekejap. Kemudian mereka menemukan Kuratian di balik batu besar yang hangus. Saat ini, lengan Heitian telah menghilang, seluruh daging dan darah di tubuhnya telah terbakar, dan semua tulang di tubuhnya patah, namun masih ada jejak aura kaisar yang meresap ke dalam tubuhnya dan dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Heitian, aku akan membunuhmu. Saat Mi melihat Heitian, kemarahan di hatinya tak terlukiskan untuk dirinya sendiri, balas dendam saudaraku. Dia akan membunuh Heitian ini hidup-hidup. Dan pada saat ini, tidak hanya Mi, tapi juga Raja Kegelapan dan Raja Perang, juga diliputi amarah dan niat membunuh. Namun saat mereka hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh lama dari telinga mereka, berhenti. Biarkan dia hidup. Biarkan aku memasukkannya ke dalam hukuman mati. Saat berikutnya, sesosok tubuh tua muncul di depan 3 Raja Surgawi, mengenakan jubah tau biru, memegang kocokan lalat di tangannya, dan tampak seperti makhluk abadi. Tapi aura di tubuhnya jauh melampaui aura seorang kaisar, dan sangat menakutkan. Saat lelaki tua misterius ini muncul, tidak peduli apakah itu kehancuran, kegelapan, atau perang, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan pernah bisa maju lebih jauh. Hahaha, hahaha, kehancuran, kegelapan, perang, hahaha, kamu ingin membunuhku. Aku tidak bisa mati, masuk penjara mati saja, tapi aku juga tidak bisa mati, tapi kakakmu sudah mati, hahaha. Hahaha. Heitian, yang sedang duduk di tanah dengan sebagian besar nyawanya hilang dan bahkan tidak bisa bergerak saat ini, mulai tertawa liar setelah lelaki tua berjubah Tao itu muncul. Ah! Bunuh! Mi, An dan Zan berteriak gila-gilaan. Sekalipun orang tua itu muncul, mereka akan membunuh Krishna. Balas dendam saudaramu. Bang bang bang. Tapi ketika mereka bertiga dengan panik melepaskan diri dari kekangan lelaki tua itu, kepulan kabut darah tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Hal itu disebabkan oleh mereka yang dengan paksa menerobos kekang orang tua itu. Tetapi pada saat ini, ketiga Raja Surgawi tidak lagi peduli. Tidak peduli berapapun akibatnya, mereka akan membunuh Heitian. Hah! Aku berkata, biarkan dia hidup. Tapi dia akan dihukum penjara mati seumur hidupnya. Bukankah itu cukup? Orang tua berjubah Tao itu mengerutkan kening dan mendengus dingin pada 3 Raja Surgawi Adamor. Cukup untuk nenek moyangmu. Mi berteriak dengan marah. Lebih dari setengah jam yang lalu, dia bertemu Lu, tapi sekarang mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Niat membunuh di hati Mi sudah sangat besar. Semakin banyak kabut darah keluar dari tubuhnya, dan pedang panjang di tangannya bergerak menuju kepala Heitian sedikit demi sedikit. Huff! Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu! Orang tua berjubah Tao itu berteriak dengan marah, tapi sebelum dia selesai berbicara, teriakan keras datang dari kejauhan, Dao Chen. Aku meniduri leluhurmu. Saat berikutnya, raungan mematikan terdengar, dan palu godam yang tak terlukiskan menghantam kepala Dao Chen dengan keras. Ekspresi Dao Chen berubah dengan liar, dan dia dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya juga tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Saat berikutnya terdengar ledakan keras. Tubuh Dao Chen dirobohkan oleh palu godam, dan Dao Chen memuntahkan seteguk darah di udara. Saat berikutnya, di mana Dao Chen berdiri untuk melawan, seorang wanita jangkung, seksi dan berbaju hitam muncul. Ketika Dao Chen melihat bahwa wanita ini benar-benar memiliki niat membunuh,
ekspresinya berubah dengan liar, dan dia tidak lagi berani ragu dan berbalik dan lari. Bunuh. Setelah wanita itu melihat Dao Chen melarikan diri, dia melirik ketiga Raja Surgawi dan kemudian mengejar lelaki tua misterius bernama Dao Chen dengan niat membunuh. Bajingan tua ini terus membunuhnya lagi dan lagi mengincar saudaranya. Tak termaafkan. Bunuh dia. Saat berikutnya, kata-kata wanita misterius itu terdengar di telinga Mi, dan Mi juga merasakan perasaan yang familiar saat ini. Ya, wanita yang baru muncul itu seharusnya adalah wanita kuat misterius yang ditemuinya di siang hari. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak, bunuh Heitian dulu dan balas dendam lu, itu urusannya. Bunuh. Mi berteriak dengan marah lagi, mengangkat pedangnya dan membunuh Heitian. Namun saat berikutnya, suara keras tiba-tiba datang dari lautan api di kejauhan. Bersamaan dengan suara keras itu, suara yang sangat dingin juga sampai ke telinga Mi. Mi, biarkan aku membunuh. Apa? Mi tiba-tiba berhenti dan melihat ke lautan api di belakangnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Lu masih hidup. Zan dan An juga kaget. Saat berikutnya, sesosok tubuh jangkung yang menyeret pedang raksasa sedang berjalan keluar dari lautan api selangkah demi selangkah. Masih ada api di tubuhnya. Sosok itu berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dan ditemani oleh suara mesin dan gelombang api. Aura yang benar-benar royal. Saat berikutnya, sosok Lu perlahan keluar dari lautan api. Pada saat ini, tubuhnya yang tinggi ditutupi dengan pecahan logam yang sangat tipis. Dan pedang besarnya juga jauh lebih kecil sekarang. Ketika Yin Chaoge memperbaikinya, dia meletakkan lapisan pecahan baju besi di bagian luar pedang besar itu, yang dapat melindunginya di saat hidup dan mati bagian penting dari tubuh. Pada saat ini, aura tingkat Kaisar Liu melonjak ke langit. Pada saat bayangan Yin Chaoge menghilang, dia membuat terobosan gila-gilaan dan akhirnya menembus tingkat-tingkat Kaisar. Dan dia tetaplah seorang kaisar yang sangat konsisten dengan caranya. Tetapi pada saat ini, pecahan logam misterius dan kuat yang menempel di tubuh Liu banyak berjatuhan di setiap langkah yang diambilnya, klik, klik, klik. Lu, selangkah demi selangkah, berjalan keluar dari lautan api. Aura di tubuhnya sangat kuat, tetapi dia terluka sangat parah. Dua luka di perutnya masih mengeluarkan darah, dan sebagian kulit di tubuhnya terbakar. Tapi Lu tidak lagi mempedulikannya saat ini, menyeret pedang raksasa yang ukurannya jauh lebih kecil. Karena sangat terkejutnya Mi, Zan, dan An, dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menghancurkan kepala Heitian dengan keras. Uff! Dan pada saat ini, Lu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan setetes darah dan air mata jatuh dari matanya. Dan aura tingkat kaisar di tubuhnya melonjak ke langit pada saat ini. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya di medan perang di luar wilayah melihat ke arah Lu. Mereka melihat bahwa ini adalah aura tingkat kaisar yang baru saja menerobos, tetapi aura ini tidak jauh lebih buruk daripada kaisar tahap akhir biasa. Aura tingkat. Ini benar-benar kaisar tirani. Bab 170. Lu, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Teriak Mi kepada Lu dengan sangat khawatir. Bang! Saat berikutnya, Liu langsung terjatuh. Luka di tubuhnya sangat serius, namun, setelah menembus ke tingkat kaisar, vitalitasnya sangat kuat, menyebabkan Lu menanggung rasa sakit yang tak terlukiskan setiap saat dari. Tapi betapapun sakitnya yang aku rasakan di tubuhku, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku. Saat dia jatuh ke langit, darah dan air mata masih mengalir dari sudut matanya. Kata-kata Yin Chaoge sebelumnya bergema di dalam hatinya, proses mati bersama, mati bersama, mati bersama. Lu, yang terjatuh saat ini, menatap langit biru di atas kepalanya, matanya basah, dan dia ingin memaksakan dirinya untuk tidak pingsan. Tapi dia tidak bisa menahannya, kelopak matanya menjadi semakin berat, lalu dia menghabiskan sisa energinya dan pingsan. Tangan kiri Lu terjatuh lemah ke tanah. Ketika Mi pergi membantunya, dia menemukan ada sesuatu yang tergenggam erat di tangan Lu. Benda itu berbentuk hati yang memancarkan cahaya hijau. Yang berlumuran darah, diproyeksikan keluar. Itu adalah pecahan hantu seukuran telapak tangan. Fragmen itu sepertinya adalah sosok Yin Chaoge. Pada saat ini, bayangan seukuran telapak tangan Yin Chaoge melihat pembunuhan yang masih hidup dan tersenyum. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mi, An, dan Zan, tiga Raja Surgawi, gemetar setelah melihat bayangan Yin Chaoge. Sun telah mengirimi mereka sinyal untuk menghentikan penyelamatan. Namun pada akhirnya, Lu selamat.
selamat dari ledakan yang memenuhi langit, dan selamat dari lautan api yang mengerikan. Pada saat yang sama, jauh di kerajaan naga, di kota Tianhai, di kamar Yin Chaoge, yang sedang koma, tiba-tiba memunculkan senyuman di sudut mulutnya, tersenyum. Helikopter. Apakah mereka ada di sini? Di mana tim medisnya? Raja Antian mengeluarkan walkie-talkie yang dibuat khusus dari kuil surga dan berteriak dengan gila-gilaan. Tapi saat ini, di langit yang jauh, ada ombak suara menderu. Setiap helikopter yang terbang ke sini memiliki tim medis di dalamnya. Dan lebih jauh lagi di darat, tentara kuil surga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan gila-gilaan menuju sisi ini. Raja surga pembunuh telah dipromosikan menjadi kaisar, tetapi dia terluka parah kali ini. Jika ada, maka itu adalah musuh bebuyutan kuil surgawi. Pada saat ini, di hutan belantara di kejauhan, Bai Zai, yang mengenakan topeng putih dan jubah putih, dan sekelompok pembunuh kaisar setengah langkah di sekitarnya, sedang melihat mereka. Bai Zai menghela nafas, tidak ada gunanya, mundur saja, kita tidak bisa membunuhnya. Hei Tian telah kembali, membawa 10 pembunuh setengah langkah tingkat kaisar bersamanya, dan mereka semua mati. Tidak ada gunanya kita pergi. Dan jika kita pergi ke sana sekarang, jika kamu melakukannya, kamu akan dicabik-cabik oleh kuil surgawi, dan kamu akan benar-benar bertarung sampai mati. Rekan Bai Zai, yang juga memakai topeng putih, tidak berbicara, tapi mengangguk, lalu dia dan Byakuya menghilang. Ya, ini adalah kesempatan bagus untuk merusak kuil surga, tetapi saat ini, kuil surga juga merupakan momen paling berbahaya. Siapapun yang berani datang akan berjuang sampai akhir. Jangan pernah menahan diri. Pada saat ini, orang-orang kuat dari luar wilayah yang juga datang ke sini seperti Bai Zai dan ingin mengambil beberapa barang murah melihat tentara dari kuil surgawi di kejauhan mengalir ke sisi ini jangan dikacaukan. Hanya saja mulai sekarang, akan ada satu lagi kaisar tingkat kaisar di kuil surga, dan itu juga merupakan tingkat kaisar yang sangat kuat. Baru saja dipromosikan, kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap akhir tingkat kaisar. Di lembah Tianjuan di medan perang di luar wilayah, sosok Satsuma diam-diam muncul. Melihat ke arah di mana para prajurit kuil Tianshan berkumpul di kejauhan, dia menghela nafas, dan kemudian menghilang tidak pernah berani melakukannya dalam hidup ini. Dan di saat-saat terakhir, Xiao Tians melepaskannya, dan Satsuma merasa bahwa dia berhutang budi pada Xiao Tians. Jika seorang kaisar berani mengambil tindakan terhadap kuil Tianshan hari ini, dia akan melakukannya juga. Pada saat ini, Mi melihat ke arah Lu, yang telah mengalami koma yang dalam, tetapi meskipun dia telah mengalami koma yang dalam, dia masih memegang pecahan Lu yang berbentuk hati. Dia bergumam kepada An dan Zan, di masa lalu, Lu dan saya pergi ke Tianhai, dan pedang berat Lu rusak parah. Yin Chaoge dari keluarga Yin membantu Lu memperbaikinya siang dan malam. Tanpa diduga, wanita itu sebenarnya ada di pedang Lu yang berat. Benda semacam ini dipasang pada pedang, yang menyelamatkan nyawa Lu pada saat kritis. An dan Zan sama-sama terdiam saat mendengar ini. Segera helikopter itu mendarat, dan Qianyan berlari ke bawah dengan ekspresi cemas di wajahnya. Mi dan An membawa Lu ke helikopter, dan kemudian mereka mengantarnya sampai ke benteng paling kuat di kuil Tianshan di medan perang luar, yang mana bisa menahan kaisar biasa. Benteng serangan super. Setelah Lu dikirim kembali ke benteng, Qianyan mengatur agar orang-orang memberikan perawatan menyeluruh kepada Liu. Selama periode ini, para dokter mencoba membuka tangan Lu, tetapi tidak bisa. Pada akhirnya, Qianyan menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata di telinga Lu, lalu tangan kiri Lu dibuka. Lalu ada 3 hari berturut-turut pekerjaan penyelamatan siang dan malam. Pada akhirnya, seluruh tubuh Lu direndam dalam kolam nutrisi yang sangat besar. Tubuhnya sangat lelah, dan jiwanya juga sangat lelah. 3 hari kemudian, Lu membuka matanya dan keluar dari kolam nutrisi tanpa suara. Qianyan dan yang lainnya ingin datang dan menanyakan situasinya. Namun dia ditolak oleh Lu, dan kemudian Lu tinggal sendirian di kamar. Di meja di sebelahnya, ada juga komponen inti dari kecerdasan buatan yang dipasang Yin Chaoge untuknya, yaitu komponen berbentuk hati. Masih ada lampu hijau berkedip di sana. Ketika Lu melihat ke sana dengan serius, dia melihat bayangan Yin Chaoge seukuran telapak tangan, berpose seolah-olah dia sedang tidur di bagian berbentuk hati. Lu terdiam, wajahnya masih pucat dan semangatnya masih lemah, namun ia telah melewati momen paling berbahaya sekarang. Luka di perutnya juga dijahit, dan setelah dia menerobos ke tingkat kaisar, vitalitasnya sangat kuat. Luka-lukanya pulih dengan cepat setiap saat. Tapi di masa lalu,
Hanya ada pembunuhan dingin di matanya bangun kali ini, tapi ada hal lain. Dia bodoh dalam beberapa hal, dan ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Terlebih lagi, di masa lalu, dia hanya memiliki Xiao Tians dan saudara-saudara dari kuil Tianshen di dalam hatinya, tetapi sekarang ada bayangan lain dari Yin Chaoge di dalam hatinya. Lu tetap diam di kamar untuk waktu yang lama. Setelah 3 jam penuh, dia memanggil Qian Nian masuk. Setelah Qian Nian masuk, dia menunjuk komponen kecerdasan buatan di atas meja dan berkata kepada Qian Nian, bisakah kamu memperbaikinya? Qian Nian menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Lu, maafkan aku tidak bisa melakukannya. Yin Chaoge adalah ilmuwan wanita terbaik di dunia saat ini. Dan dia sepertinya telah memotong sebagian darinya sendiri dan mencampurkannya. Jadi ini saya tidak berani menyentuh bagian-bagiannya. Saya hanya dapat mengisi dayanya. Lu mengangguk dan berkata, oke. Kemudian dia mengambil ponsel di atas meja dan menelepon Xiao Tians. Saat berikutnya suara Xiao Tians terdengar, saudaraku, mulai videonya. Xiao Tians kemudian menutup telepon, dan segera Lu mengklik komunikasi video lagi. Saat berikutnya, bangsal perawatan tingkat tinggi muncul di hadapan Lu. Yin Chaoge sedang berbaring di tempat tidur, dan Xiao Tians berdiri di sampingnya. Saudaraku, Dia berkata pada Xiao Tians dengan suara kering dengan tatapan yang sangat rumit. Xiao Tians dalam video tersebut berkata, dia mengalami trauma yang parah, dan sepertinya semangatnya belum lengkap. Lu, dengarkan baik-baik, saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Meskipun saya memberinya rumput penghasil jiwa, dia itu hanya dapat mempertahankan vitalitasnya selama 1 tahun. Jika kita tidak dapat menemukan lebih dari 3 tanaman penumbuh jiwa setelah 1 tahun, dia akan mati. Lu terdiam. Xiao Tians juga terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Tians melanjutkan, Lu, kami berhutang padanya, dia. Gadis yang baik, kamu bisa mempertimbangkannya. Lu mengangguk dan terus bertanya pada Xiao Tians, saudaraku, di mana saya bisa menemukan rumput penumbuh jiwa? Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, di luar medan perang, ada tumpukan orang mati, tetapi hal ini sangat jarang terjadi. Saya pernah menemukannya sebelumnya. Saya akan mengirimkan Anda informasi tentang rumput penumbuh jiwa nanti. 2 jam kemudian, ketika medan perang di luar wilayah masih gelap, Lu berangkat, membawa pedang yang lebih kecil di punggungnya dan komponen kecerdasan buatan yang terisi penuh yang diberikan Yin Chaoge kepadanya bahwa tidak ada gunanya dia kembali ke Tianhai. Yin Chaoge tidak akan bisa bangun tanpa rumput yang menumbuhkan jiwa. Pada saat yang sama, di kota Tianhai Kerajaan Naga, di luar ruangan tempat Yin Chaoge tidak sadarkan diri, Xiao Tians keluar. Setelah menerima laporan dari Qian Nian, dia menilai Lu akan bangun, jadi dia bergegas. Saat ini, Gao Weiwei, dengan mata merah, sedang berdiri di luar kamar Yin Chaoge. Dia mendengar Xiao Tians berbicara tentang Yin Chaoge dan Lu 3 hari lalu. Dia juga mengunjungi Yin Chaoge dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Xiao Tians berjalan ke arahnya, meraih tangan Gao Weiwei dan menghiburnya, apakah tidak apa-apa? Jangan terlalu khawatir. Yin Chaoge tidak akan mati setidaknya dalam waktu 1 tahun. Dan saya percaya bahwa dalam tahun ini, dia pasti bisa menemukannya. Sesuatu yang bisa membuat Yin Chaoge bangun mungkin tidak memakan waktu setahun. Yah. Tians, sampai sekarang, aku masih sangat terkejut. Chaoge, dia. Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dengan keterkejutan di matanya dan tidak bisa berkata-kata. Apakah menurut Anda Yin Chaoge gila? Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar memotong neuronnya sendiri dan menanamkannya ke dalam pedang Lu. Dia tidak bisa pergi ke medan perang di luar wilayah, jadi dia pergi menemani pria yang disukainya dengan cara ini. Xiao Tians juga menghela nafas dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Dan aku yakin ketika Yin Chaoge bangun lagi, hubungannya dengan Lu pasti akan semakin dekat. Jika cinta mereka seperti ini, maka, bukankah itu terlalu kejam? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan mata merah. Xiao Tians menggelengkan kepalanya, menatap Gao Weiwei dengan mata yang lebih kompleks dan berkata, apakah kita lebih baik dari mereka? Tapi hasil akhirnya akan indah. Pasti akan indah. Gao Weiwei gemetar dan menatap kosong ke arah Xiao Tians di depannya. Ya, bukankah hubungan antara dia dan Xiao Tians mengalami begitu banyak kesulitan? Saat matahari terbit dan terbenam, kegelapan di medan perang di luar wilayah berangsur-angsur menghilang,
dan matahari pagi perlahan terbit di langit timur. Cuaca di medan perang di luar wilayah hari ini sangat bagus, dengan matahari bersinar tinggi, langit biru dan awan putih. Pada saat ini, di medan perang ekstrateritorial, upacara perpisahan besar-besaran diadakan di luar benteng Departemen Perang Kerajaan Naga. Di luar benteng, lebih dari 10 dewa perang ekstrateritorial dari Kerajaan Naga berdiri tegak dalam dua baris. Lebih jauh lagi, ribuan tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga berdiri memegang senjata baja. Hari ini adalah hari ketika Departemen Perang Luar Negeri mereka, Xiao Zhantian, dan Dewa Perang Lama Xiao secara resmi pensiun dari medan perang asing. Xiao Zhantian berjuang untuk Kerajaan Naga sepanjang hidupnya, dan bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar wilayah tersebut. Dia tidak kembali ke negara atau rumahnya selama beberapa dekade, melakukan misi rahasia untuk Kerajaan Naga berulang kali. Tapi sekarang saatnya dia kembali. Dan dia kembali dengan status setingkat raja. Ya, di Kerajaan Naga, Wan Tiansheng telah mempersiapkannya untuk posisi Komandan ke-8 Departemen Perang Kerajaan Naga. Mulai sekarang, dia akan duduk di Yanjing dan di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga pergi berperang dan nikmati masa tuanya. Hari ini adalah hari dia kembali ke Tiongkok. Medan perang di luar wilayah tidak dapat mencapai Yanjing secara langsung, jadi Xiao Zhantian harus melakukan beberapa pengalihan. Tapi tidak masalah, dia paling lambat bisa sampai di Yanjing besok pagi. 10 menit kemudian, Xiao Zhantian yang berambut abu-abu, mengenakan seragam militer dan membawa pedang di pinggangnya, berjalan keluar dari benteng. Dia pergi hari ini, meninggalkan rekan-rekannya di sini, tapi dia masih bisa kembali hidup-hidup. Di negeri ini, ada banyak tentara dari Kerajaan Naga yang tidak bisa kembali dengan selamat, dan tulang-tulang mereka terkubur di sini selamanya. Kirim kembali Dewa Perang Lama Xiao. Kirim kembali Dewa Perang Lama Xiao. Kirim kembali Dewa Perang Lama Xiao. Raungan keras bergema di seluruh daratan. Mata Xiao Zhantian berkaca-kaca, dia menahan air mata, dia memegang pedang yang telah bersamanya selama beberapa dekade dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, menuju helikopter di luar pintu. Ketika dia berjalan menuju helikopter, Xiao Zhantian berhenti lagi. Saat berikutnya dia berbalik dan memberi hormat militer langsung di kejauhan medan perang di luar wilayah Kerajaan Naga. Kemudian Xiao Zhantian memberi hormat kepada prajurit Kerajaan Naga di benteng di sini dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, kembalilah hidup-hidup seperti aku." Menghormati. Dengan raungan yang keras, semua prajurit di dalam dan di luar benteng Kerajaan Naga memberi hormat pada Xiao Zhantian. Orang tua ini telah mengorbankan hampir segalanya untuk Kerajaan Naga, meskipun dia berhasil menembus level raja beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak bisa dibiarkan terus berjuang. Karena dia telah melakukan cukup. Ini adalah perintah ketat yang diberikan kepada Xiao Zhantian oleh Wan Tiansheng, Long Zhanguo, dan tetua lainnya di Kerajaan Naga. Harus kembali ke rumah. Setelah kembali ke Tiongkok, Anda dapat memilih posisi. Tapi mereka tidak diizinkan untuk terus berjuang. Gemuruh. Helikopter itu perlahan lepas landas dan terbang menuju kapal raksasa di laut di kejauhan. Dan Xiao Zhantian juga sepenuhnya meninggalkan medan perang asing ini dan kembali ke negara tempat dia tidak kembali selama beberapa dekade, dan ke rumah yang belum pernah dia datangi selama beberapa dekade. Bersambung.